Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu wa askuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subscriber akan channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan sebenarnya membentuk kekuasaan ya, mempercayakan amanah kepada pemerintah itu agar pemerintah mengurusi rakyatnya. Jadi para pejabat kita digaji dari uang rakyat, uang kita itu untuk ngurusi kita, rakyatnya. Bukan sebaliknya, digaji oleh uang kita, mendapat fasilitas dari APBN yang itu berasal dari pajak rakyat, tetapi digunakan ya mereka yang memikirkan dengan kekuasaan ini untuk memikirkan rakyat negara lain, untuk memikirkan kepentingan negara lain. Nah, itu yang terbaca dari Luhut Binsar Panjaitan ya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini Jumat kemarin ya, di kantornya menyatakan akan menggandeng Cina untuk memanfaatkan lahan di Kalimantan Tengah ya, di Kabupaten Pulang Pisau. Jadi kabupaten katanya di situ ada tempat yang dulu proyek food estate gagalnya di era Soeharto begitu, luasannya antara 350.000 sampai 500.000 hektar gitu. Kata Luhut ya, di Cina itu teknologinya teknologi pertanian khususnya untuk nanam padi nih ya, itu 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton. Jadi Luhut sudah berandai-andai ya, andai saja tidak 350.000 hektar atau tidak 500.000 hektar yang bisa tergarap, katakanlah yang tergarap hanya 300.000 hektarnya, katakanlah pula ya 1 tonnya tidak sampai 1 hektarnya tidak sampai 10 ton, katakanlah 1 hektarnya hanya 6 ton saja, maka di 300.000 ya itu dengan 6 ton itu berarti sudah 2 juta ton. 2 juta ton itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, sehingga menurut Luhut Binsar Panjaitan ya, Indonesia tidak perlu lagi import beras atau import padi begitu. Terpisah, Badan Urusan Logistik ya, BUMN yang menangani masalah logistik juga menyatakan siap berkomitmen untuk menjadi trader of atau pembeli ya, penampung ya padi-padi yang dihasilkan dari proyek tanam padi Cina ini begitu. Dan Bulog menyatakan punya kemampuan dan kapasitas untuk membeli ya padi-padi tersebut begitu. Nah, kita coba evaluasi ya, kok sebegitunya begitu. Apakah nggak ada sih petani kita yang bisa nggarap sawah-sawah kita? Apakah untuk ya menjadi swasembada itu kita harus impor petani Cina gitu? Di zaman era Soeharto kita bisa swasembada dan itu tidak perlu melibatkan Cina. Dan teknologi apa sih yang kemudian kita tidak bisa kembangkan di negeri ini? Kok harus semuanya impor Cina? Penelitian di IPB itu banyak sekali ya. Petani kita yang produktif yang bisa menghasilkan berbagai varietas bibit dan kemudian dengan produktivitas yang tinggi juga banyak. Problem petani kita itu tidak punya lahan. Wahai saudara Luhut Binsar Panjaitan, saudara ceklah, petani kita itu mayoritasnya petaninya itu adalah petani tukang atau buruh. Mereka bercocok tanam di lahan milik orang lain, kemudian bagi hasilnya, ada yang maru, mertelu. Jadi solusi buat mereka itu bukan kemudian mendatangkan petani Cina dengan teknologinya bla 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 begitu. Jadi solusi bagi mereka adalah kasih lahan. Nah, kalau ada lahan yang nganggur 350.000 bahkan 500.000 hektar ya di daerah Kalimantan Tengah ya, di Kabupaten Pisau Pilang ya, Pulang Pisau tadi ya, lakukanlah redistribusi lahan. Jangan rakyat yang nggak punya lahan malah dikasih ke Cina gitu loh. Redistribusi lahan, kalau dalam Islam itu namanya ikto ya, lahan itu diikto ya, dibagikan kepada rakyat agar produktif. Sudahlah, nggak usah pakai Cina, nggak usah dipeduli pemerintah ya. Katakanlah 1 hektar ya, nggak usah 6 ton, 1 hektar normal saja lah 3 ton. Itu ada 500.000, 3 kali 500, 1,5 juta ton bisa dihasilkan. Nggak usah ngurusin Cina, nggak usah minjem duit Cina untuk modal. Itu kan modalnya juga dari Cina dan katanya juga dengan komitmen hutang. Kalau hutang ada riba lagi di sana. Hutang yang ada aja sudah banyak belum dibayar oleh pemerintah. Ini Luhut malah mengusulkan hutang lagi ke Cina lagi untuk
tanam padi. Nah, kalau sekarang dapat 2 juta ton, itu memang otomatis jadi padi kita? Enggak lah, padinya perusahaan Cina yang kesini tadi. Bulog itu nampung padi nggak kemudian gratis, bayar lagi. Siapa yang untung? Cina lagi. Dia untung dapat dari hasil jual padi yang mereka kelola. Dia untung dapat dari apa? Duit yang dipinjam untuk biaya pengelolaan atau produksi padi. Untung beliung. Rakyat buntung. Pertama, petani jadi nggak dapat lahan. Coba kalau nggak perlu ngundang Cina, redistribusi lahan. Bagikan saja itu lahan yang tidak produktif yang katanya habis bekasnya food estate Soeharto yang nggak berproduksi tadi. Bagikan saja, nggak usah banyak-banyak ya. Per penduduk 2 hektar saja lah. 500.000 ya. Kalau 2 saja berarti ada 250.000 petani yang bisa nggarap gitu loh. Kalau nggak mau pusing, ya contek aja programnya Soeharto, transmigrasi gitu loh. Jangan yang suruh transmigrasi malah petani Cina, kan ngawur. Kenapa sih semuanya dari Cina, alat-alat dari Cina? Emang kita nggak punya alat? Sawah itu paling sederhana lah. Kita ini terkenal ya, tongkat dan batu bisa jadi tanaman, lahannya subur gitu. Saya nggak tahu, kan habis pikir. Pejabat kita itu malas mikir. Ya, patut diduga. Jadi proyek-proyek itu pejabat itu cuma berburu rente, berburu fee project saja, akhirnya nggak mikirkan rakyat gitu loh. Jadi kalau dalam Islam, ya rakyat yang nggak punya tanah-tanah yang tidak produktif itu segera diredistribusi kepada rakyat dengan akad namanya iqta'ud daulah, pemberian dari negara, sah itu menjadi milik rakyat. Seperti program transmigrasi lah. Itu kan diikto ya, tanah-tanah tadi oleh negara diberikan kepada rakyat agar produktif. Nah, sekarang rakyat banyak petani itu nggak punya lahan, numpang lahannya, berbagi, ada yang nyewa, ada yang komitmennya maru, mertelu. Kalau maru itu hasilnya bagi 2, mertelu itu dibagi 1/2 ya, bagi 3, 2 bagian untuk penggarap, 1 bagian untuk pemilik tanah. Itu banyak begitu di negara kita ini, petani-petani yang kekurangan lahan. Kenapa sih kita malah sibuk memikirkan Cina gitu loh? Kalau Cina nggak salah karena mereka memikirkan rakyatnya. Kalau nggak bisa nanam di negaranya, mereka berpikir gimana bisa nanam di tempat lain yang bisa menghasilkan cuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Cina. Nah, kalau orang Cina pintar, dia berpikirnya sampai ke sana. Ini orang kita yang kita punya lahan kok jadi bodoh seperti ini gitu loh. Kemarin ngurusi mobil listrik bla bla bla, untung-untungnya juga cuan untuk perusahaan Luhut Bin Sarpanjaitan gitu loh. Sekarang ngurusi lagi petani, ngurusi lagi masalah padi gitu loh. Luar biasa, kita ini dijajah terus ini. Kita statusnya saja merdeka, tapi secara de facto dijajah kita. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya seperti Luhut ini mentalnya inlander, terjajah. Dia tidak berpikir untuk bagaimana mungkin rakyat kita bisa keluar ya dari belenggu kemiskinan. Petani kita biar punya lahan, bagaimana petani kita bisa menghasilkan padi, bagaimana sehingga kebutuhan padi kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita ini luar biasa loh, punya market ya, kalau hasil produksinya bisa dijual nggak ya. Punya lahan bisa jadi produksi. Jadi kita ini bisa memproduksi dan bisa dipasarkan di negara sendiri. Nggak perlu kita ekspor, market kita tuh gede. Lah kalau sekarang marketnya malah dimanfaatkan oleh Cina. Cina nggak punya lahan ya, kan sana sudah sempit, malah dikasih lahan dengan proyek ini gitu. Kan nggak mungkin orang kita itu pasti bukan hanya alat yang datang, Cina juga akan mendatangkan petani-petaninya. Hampir sama kayak proyek nikel gitu loh. Memang nikelnya ada di kita, produksinya banyak, tapi itu nikelnya ya tercatatnya dari negara kita, tapi yang punya udah Cina. Udah perusahaan-perusahaan itu gitu. Dan itu 5 juta nikel diekspor ilegal sampai sekarang nggak dibongkar. Jangan-jangan Luhut Bin Sarpanjaitan juga terlibat dalam operasi ekspor ilegal nikel itu gitu loh. Jadi kita ini wajar marah kepada pejabat seperti kepada Luhut Bin Sarpanjaitan ini. Kenapa? Karena kita yang diambil pajak ini hakikatnya kita menggaji pejabat-pejabat seperti Luhut Bin Sarpanjaitan ini. Tapi kenapa ada potensi negeri kita yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, alih-alih untuk mensejahterakan rakyat kita ya, orang Indonesia, petani Indonesia, ini malah untuk mensejahterakan orang Cina gitu loh. Saya tidak tendensi kepada orang Cinanya, tapi ini kan konteksnya dia dari negara luar gitu. Mana nasionalismenya si Luhut Bin Sarpanjaitan? Katanya berjiwa tentara, nasionalisme. Ngomong doang nih Luhut Bin Sarpanjaitan. Marah saya.
Kok seenaknya seolah negara ini ya semua wilayah ini punya Luhut Binsar Panjaitan. Semau-mau dia bicara bernarasi. Ini kan kalau nggak ada yang menentang jalan terus. Nanti kalau ada yang menentang rame baru mungkin bisa dihentikan. Sudah tambang saja diambil sama Cina, sekarang giliran yang padi. Yang rakyat kita itu bisa ngelola sendiri. Tani loh, kita itu negara agraria. Petani mayoritasnya. Kok mau diserahkan ke Cina? Habis itu modalnya juga dari Cina dalam bentuk pinjaman. Kalau dalam Islam itu pasti riba, berdosa. Jadi negeri ini yang mayoritas muslim, ya jelas ya, ogah diatur dengan syariat yang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Riba itu syariat yang melawan dari aturan Allah. Syariat bukan dari Islam itu. Ini juga perhatian kepada umat Islam. Karena antum sekalian semuanya diam, maka orang-orang yang zalim ini bisa menguasai orang Islam. Tidak boleh kita berdiam ketika ada kegiatan yang merusak ini. Jangan hanya teriak-teriak waktu pilpres. Jangan hanya suaranya untuk mendukung capres. Ini ada kezaliman. Ada ya lahan kita mau dijajah oleh Cina. Bersuara. Jangan begitu pilpres selesai tidak bersuara lagi, tidak memikirkan nasib kita. Perjuangan masih panjang. Narasi perubahan itu bukan hanya ganti presiden, tetapi bagaimana mengganti sistem ini agar menjadikan kita merdeka. Ya, ini yang membuang sekularisme ini sehingga yang diterapkan Islam. Nah, kalau Islam diterapkan sudah pasti itu nggak boleh ya. Lahan untuk orang asing itu nggak boleh, nggak bisa serahkan. Kewajiban negara, kewajiban khalifah ya melakukan ya operasi untuk bisa mensejahterakan rakyatnya dengan cara bisa jadi dengan redistribusi lahan, namanya iqta'ud daulah. Nah, setelah itu negara memberikan modal dari Baitul Mal, tidak perlu pinjaman, kasih cuma-cuma. Udah rakyat jadi produksi, rakyat-rakyat tadi yang sebenarnya mereka produktif, bukan malas rakyat ini karena nggak ada lahan, mereka terbiasa macul nyangkul. Kalau dikasih lahan senang sekali mereka. Nggak dikasih lahan saja numpang mereka cari garapan, bahkan ada yang nyewa. Sekarang ada lahan 500.000 hektar mau dikasih ke Cina hanya dengan dalih dia produktif 10 ton. Nah begitu bikin kalkulasi paling tidak 6 ton lah. Mana 10 tonnya kalau jadi 6 ton? Kalau gitu kasih saja orang kita udah 3 ton saja lah per hektar, 500.000 udah 1,5 juta. 1,5 juta ton gitu loh. Itu nggak sibuk-sibuk ke Cina gitu loh. Emang nggak cakep. Kalau nggak bisa ngelola, nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa ngelola ngatur dalam kesejahteraan rakyat, mundur. Jangan maunya mentereng jadi pejabat tapi mengeksploitasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan golongan saja. Sementara rakyat jadi korban yang diuntungkan Cina. Marah sekali saya. Sudah lama-lama semua dijual oleh Luhut Binsar Panjaitan. Lama-lama semua ya dikerjakan ke Cina gitu loh. Memangnya nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Batak, nggak ada orang Sunda, nggak ada orang Sulawesi, nggak ada orang Makassar, nggak ada orang Papua. Semuanya kenapa harus orang dari Republik Rakyat Cina begitu loh. Luar biasa jahatnya nih Luhut Binsar Panjaitan. Kita kalau mendiamkan kezaliman, maka kezaliman itu dianggap kebenaran dan mereka makin sombong, makin jumawa. Jadi tidak bisa al-batil itu hilang kalau kita tidak datangkan al-haq. Dan Allah memberikan garansi kalau al-haq didatangkan, al-batil pasti kalah. Karena itu saya menghimbau, mari kita umat Islam bersuara semuanya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengkritisi saudara Luhut Binsar Panjaitan ini. Kita ini mayoritas umat Islam, jangan mau kita kemudian dianggap sepele oleh orang-orang yang minoritas seperti Luhut Binsar Panjaitan ini gitu loh. Jahat sekali dia. Dia memikirkan rakyat Cina, nggak memikirkan kita. Kalaupun kita ya bisa swasembada 2 juta hektar, itu kan produksinya oleh Cina. Iya, yang mendapat manfaat juga Cina. Sama seperti nikel. Ya perusahaan-perusahaan Cina itu produksinya di kita. Ya catatannya hasil nikelnya di kita, tapi yang dapat manfaat dari nikel itu siapa? Cina. Rakyat dapat apa? Kerusakan lingkungan. Itu film yang dibuat oleh Dandi ya. Dandi Aksono itu. Seksi killer itu menunjukkan bagian bagi rakyat kita atas tambang-tambang dikelola oleh asing-asing, termasuk yang dikelola oleh Luhut Panjaitan ya, tambang batu bara itu. Kita cuma kebagian apa rakyat itu? Lingkungannya rusak, nyakit, cuannya di bawah Cina, cuannya dinikmati Luhut Binsar Panjaitan gitu, luar biasa.
Karena itu saya mengajak segenap elemen umat Islam untuk terus ya mengkritisi. Ini kewajiban kita, amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita muhasabah lil hukam. Kewajiban kita melindungi setiap jengkal tanah negeri ini dari intervensi asing dan asing, dari penjajahan kapitalisme, baik kapitalisme Amerika maupun kapitalisme Cina, apalagi kapitalisme Cina dengan nafas komunisme. Jadi kita tidak boleh mendiamkan kezaliman. Kita tidak boleh ya, tidak boleh untuk menyerah, mengatakan kita lemah. Kita harus menyuarakan kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.